Provinsi Lampung, dengan ibu kota Bandar Lampung, berdiri pada tanggal 18 Maret tahun 1964, terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota. Dikenal penduduk pribumi Lampung, memiliki peradaban yang tinggi dan ramah tamah, mampu beradaptasi dengan warga pendatang. Demikian sebaliknya para pendatang senantiasa menjaga keharmonisan. Karena banyaknya lahan produktif, menyebabkan wilayah Lampung menjadi tujuan para migran, mencari nafkah penghidupan, termasuk orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, sejak kapan orang Bugis bermigrasi ke wilayah Provinsi Lampung? Mari kita bahas bersama. Jika menelusuri sejarah, orang-orang Bugis sudah mulai menjelajahi Pulau Sumatera sejak abad ke-17. Hal itu diperkuat oleh seorang etnolog Prancis yang bernama Christian Pelleras. Pada tahun 1967, untuk pertama kalinya, Christian Pelleras tiba di negeri Bugis, Sulawesi Selatan, untuk meneliti tentang eksistensi suku Bugis di Sulawesi Selatan, kemudian menelusuri persebaran suku Bugis di berbagai wilayah Indonesia. Dalam waktu 29 tahun penelitiannya, sehingga pada tahun 1996, Christian Pelleras berhasil menerbitkan buku yang berjudul Manusia Bugis dalam bahasa Inggris, berjudul Le Bugis. Christian Pelleras menyatakan, migrasi besar-besaran orang Bugis terjadi abad ke-17 dan awal abad 18. Karena merasa tertekan secara ekonomi dan keamanan, mereka bermigrasi ke berbagai daerah di Nusantara. Demikian halnya sejarah perjalanan Arung Palaka. Pada tahun 1660, meninggalkan negerinya dalam misi membebaskan Kerajaan Bone. Dalam belenggu penjajahan Kerajaan Gowa, dalam misi pembebasan itu, ia terlebih dahulu harus menguji kemampuannya di tanah Jawa dan Sumatera. Ia pun kemudian menyusun kekuatan di perantauan. Sebagai pihak yang lemah pada waktu itu, memaksa Arung Palaka harus memilih jalan yang tidak populer, yaitu bersekutu dengan VOC untuk mendapatkan persenjataan demi harga diri dan martabat orang Bone dan Sopeng. Kisah Arung Palaka di Sumatera berawal pada tahun 1662 terkait perjanjian painan antara VOC dengan Minangkabau di Padang. Perjanjian itu bertujuan untuk monopoli dagang di pesisir barat Sumatera, akan tetapi pada tahun 1666 rakyat Minang marah dan menewaskan perwakilan VOC di Padang bernama Jacop Gruis. Lalu Arung Palaka kemudian dikirim ke Minangkabau dalam ekspedisi yang disebut Ekspedisi Verspreid. Arung Palaka bersama 400 orang laskarnya serta pasukan kompeni Belanda dari Ambon sebanyak 600 orang yang dipimpin oleh Kapten Spelman dengan didukung 5 kapal perang dari Kali Angke ke Batavia. Mereka berlayar menuju pelabuhan kecil di Teluk Betung, wilayah Lampung sebagai pusat konsentrasi. Dari sini beberapa waktu kemudian bergerak ke Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam ekspedisi itu, Arung Palaka berhasil meredam perlawanan rakyat Minangkabau hingga menaklukkan seluruh pantai barat Sumatera, termasuk memutus hubungan Minangkabau dengan Aceh serta Portugis. Di Ulekan Pariaman kemudian, Arung Palaka diangkat sebagai Raja Ulekan. Keberhasilan Arung Palaka membangun kerjasama dengan Kerajaan Pariaman ditandai dengan penghargaan berupa selempang emas dari Raja Pariaman. Pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1824 sampai tahun 1825, terjadi perang antara Bone dengan VOC. Bone waktu itu dipimpin oleh seorang raja perempuan bernama Wi Imaniratu, Arung Data Sultanah Rajitudin, sebagai Ratu Bone ke-25 dalam tahun 1823 sampai tahun 1835. Setelah Belanda berhasil menguasai Lalebata, ibu kota kerajaan Bone, maka Ratu Bone Wi Imaniratu dan seluruh anggota adat 7 kerajaan Bone dicari oleh Belanda. Usaha Belanda menangkap Ratu Bone Wi Imaniratu gagal. Tentara Belanda kemudian melakukan operasi pencarian. Pencarian tokoh-tokoh kerajaan Bone tersebut untuk memaksa menandatangani pembaruan perjanjian Bongaya, yaitu perjanjian yang dibuat setelah Belanda dan Arung Palaka meruntuhkan kerajaan Gowa
dalam Perang Makassar tahun 1667. Dalam perang ini, sekaligus membungkam hegemoni kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Begitu pula, Arung Palaka berhasil membebaskan Bone, serta negeri-negeri Bugis lainnya, dari pengaruh dan kekuasaan kerajaan Gowa. Akan tetapi, dalam pencarian itu, tentara Belanda tidak berhasil menangkap Ratu Bone dan anggota adat 7 Bone. Sementara itu, sebagian tentara Belanda harus pulang ke Pulau Jawa karena terjadi pemberontakan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825. Untuk menghindari penangkapan itu, salah seorang anggota adat 7 Bone yang bernama Muhammad Ali memilih meninggalkan Sulawesi dan hijrah ke Sumatera hingga akhirnya tiba di Teluk Betung, wilayah Lampung, Sumatera bagian selatan. Dalam migrasi untuk menghindari penangkapan oleh Belanda tersebut, Muhammad Ali tidak sendiri, ia bersama 2 orang ulama, masing-masing bernama Kyai Haji Muhammad Saleh dan Haji Ismail. Keduanya dikenal menguasai ilmu agama Islam. Kyai Haji Muhammad Saleh bersaudara dengan Haji Pesona, Kadi Kerajaan Bone ke-7, yang menjabat dalam tahun 1809 sampai tahun 1823. Sementara Haji Ismail menjabat sebagai Hatib Kerajaan Bone pada tahun 1825 pada pemerintahan Ratu Bone Wi Imani Ratu. Kedua ulama tersebut memiliki ilmu agama Islam yang mumpuni, sementara Muhammad Ali selaku anggota Dewan Adat 7 Bone yang membantu tugas-tugas Kerajaan Bone, konon memiliki ilmu kesaktian dan karismatik. Ketiga orang Bone tersebut merupakan incaran penangkapan Belanda, kemudian dalam migrasinya memilih menetap di pinggiran Teluk Betung, Lampung, hingga akhir hayatnya. Selama di perantauan, Kyai Muhammad Saleh kemudian dikenal berperan besar dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Bandar Lampung. Dalam usaha mengembangkan ajaran Islam, Kyai Muhammad Saleh mengajarkan ilmu agama di rumahnya. Dalam bahasa Bugis dinamakan mengaji tudang atau metode wetonan. Pada tahun 1839 Kyai Muhammad Saleh bersama Haji Ismail yang didukung oleh Muhammad Ali dan warga setempat mendirikan sebuah surau sebagai sarana ibadah sekaligus tempat pengajian. Surau tersebut awalnya hanya beratap daun rumbie yang diambil dari pohon sagu, akan tetapi dihancurkan oleh letusan gunung berapi Krakatau pada tahun 1883. Tak lama kemudian, Kyai Muhammad Saleh meninggal dunia pada tahun 1885. Jenazahnya dimakamkan di kaki Gunung Kunyit, Kecamatan Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, Lampung. Sepeninggal beliau, upaya penyebaran agama Islam di Teluk Betung dilanjutkan oleh keturunannya serta murid-muridnya. Sementara itu, kabar terakhir tentang Muhammad Ali dan Hatib Haji Ismail tidak diperoleh informasi nasib dan rimbanya. Kemungkinan beliau menjadi korban akibat meletusnya Gunung Krakatau. Yang pasti mereka sangat berperan penting terhadap pengembangan ajaran Islam di wilayah Teluk Betung, Bandar Lampung. Gelombang migrasi orang Bugis pada periode berikutnya ke wilayah Lampung terjadi pada tahun 1960 sampai tahun 1980-an. Sebagaimana diketahui, setelah Indonesia merdeka, konflik internal ditandai pergolakan daerah, seperti gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dan Permesta di Sulawesi Selatan. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Kahar Musakar, di mana gerakan ini berlangsung selama 15 tahun, dari tahun 1950 sampai tahun 1965. Sementara itu, dalam waktu yang sama, muncul pula gerakan Permesta di Sulawesi, dipimpin Kolonel Venci Sumuar, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah. Gerakan Permesta berlangsung tahun 1957 sampai tahun 1961. Kedua gerakan tersebut mengakibatkan wilayah Sulawesi Selatan menjadi tidak aman, sehingga memicu terjadinya migrasi masyarakat Bugis secara besar-besaran keluar dari Sulawesi Selatan. Mereka merantau mencari daerah yang lebih aman untuk mencari nafkah. Salah satu daerah tujuan migrasinya yaitu wilayah Lampung, Sumatera, dan daerah lainnya. Mereka yang bermigrasi ke Lampung umumnya berasal dari Bugis Bone, Wajo, dan Sopan.
di mana secara geografis ketiga daerah ini bertetangga. Dengan demikian, sejak abad ke-17 sampai abad ke-20, masyarakat Bugis telah bermukim di Lampung dan berdiaspora dengan warga pribumi serta etnis pendatang lainnya. Kendati demikian, turunan Bugis yang lahir di Lampung umumnya tidak dapat berbahasa Bugis. Akan tetapi, sebagian di antara mereka masih bisa mengerti bahasa Bugis, hanya tidak bisa melafalkannya. Bahkan kemungkinan besar banyak di antara mereka yang belum pernah menginjakkan kaki di tanah leluhurnya, yaitu negeri Bugis di Sulawesi Selatan. Dan mereka sebagian besar keturunan Bugis Bunir dan sebagainya Wajo dan Sopeng.